Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mulai di dalam ibadah kita hari ini, tanggal 29 Maret 2020. Gereja Gerakan Pentakosta Maranatha Cimahi. Mari sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita akan merendahkan diri dahulu di hadapan hadirat Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat hidup kami. Di dalam suasana yang tidak mudah kami rasakan, kami alami, kami tetap beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami barang sekejap pun. Terima kasih Tuhan untuk banyak janji dalam kitab suci yang boleh memberikan kekuatan bagi iman kami. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Allah yang memberikan kekuatan, memberikan pertolongan yang boleh menguatkan iman percaya kami. Biarlah Tuhan, hamba mohon urapan-Mu turun atas kami. Sehingga kami boleh dikuatkan hati kami dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sepanjang waktu-waktu ini dan yang akan datang. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan di dalam ibadah raya hari ini terambil dari satu ayat saja, yaitu Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Katakan demikian, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Sekali lagi, Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Amin. Teks ini diambil dari nasihat-nasihat Salomo kepada orang-orang percaya segala abad, segala zaman. Nah, saudara-saudara, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita ada di dalam suasana yang tidak mudah saat ini. Sejak beberapa bulan lalu, bahkan kenapa itu dikatakan virus COVID-19? Karena itu terjadi akhir 2019. Kemudian masuk pada tahun 2020, ini belum reda. Bahkan itu semakin menyebar ke seluruh dunia akhirnya. Nah, saudara-saudara, di dalam suasana yang tidak mudah ini, hati saya tergerak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Amsal 22 ayat 3 ini. Kemudian saya membuka Google. Kemudian saya melihat di sini rupanya dunia kita ini pernah diserang berbagai macam virus yang pernah terjadi. Baik abad-abad lalu maupun pada abad 20 ini. Dan masuk ke abad 21. Hal apa aja? Saya membatasi. Yaitu yang disebut virus Ebola. Itu pernah muncul tahun 1976 di Sudan dan di Kongo. Kemudian reda. Tapi pada tahun 2014 sampai 2016 itu muncul kembali di Afrika Barat. Berapa korban yang tewas? Kurang lebih 11.000 yang menjadi korban. Setelah itu jauh sebelumnya saya juga mencatat itu virus rabies yang dari binatang anjing ini. Ya pernah merajalela. Tetapi puji Tuhan 1920 diketemukan vaksin yang boleh menetralisir. Nah pada tahun 80-an muncul virus yang lain. Virus apa ini? HIV. Dan ini menakutkan. Mengapa? Karena jatuh korban sampai 30 jutaan. Sampai sekarang itu harus diwaspadai. Demikian juga 1918 sampai sekarang muncul virus influenza. Berapa yang menjadi korban? Banyak. Kurang lebih 50 juta jiwa. Hong Kong, Korea, Rusia.
Muncul lagi virus-virus yang lain. Ada yang disebut MERS di Arab tahun 2012. SARS di Tiongkok, Hong Kong, Singapura pada tahun 2002. Korea Selatan dan sebagainya. Demikian juga wabah apa lagi nih? Kolera, malaria, pes atau sampar. Itu merajalela di Eropa. 25 juta yang menjadi korban. Nah sekarang ini sejak akhir 2019 muncul COVID ini. Virus corona. Ini mencekam kepada dunia ini. Saudara-saudara, tiap-tiap hari korban bertambah terus. Banyak yang tertolong. Tetapi juga tidak sedikit yang menjadi korban. Dan apabila kemudian ada seorang yang suspek, dicurigai, dia ada itu. Maka bukan saja dia tapi anggota keluarga yang harus diisolir. Saudara-saudara, menjadi kenyataan banyak yang belum mengerti. Banyak yang mungkin acuh tak acuh. Mengapa? Karena dari golongan menengah ke bawah itu tidak gampang untuk tinggal di rumah. Karena kehidupan sehari-harinya ada dalam kegiatan mereka. Dalam usaha dagang seperti tukang surat kabar, penjual makanan yang ada di pasar. Untuk apa? Hari ini mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat untuk hari esok. Sehingga tidak gampang bagi golongan menengah ke atas tinggal di rumah, ya enak mereka menikmati berbagai sarana kehidupan. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita sekarang sebagai orang percaya? Kembali kepada kebenaran firman Allah. Kalau dikatakan orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Apa ini maksudnya? Di dalam kita mengimbangi, menetralisir, menyikapi kenyataan yang terjadi, kita perlu hikmat di sini. Maka saudara timbul pertanyaan, hikmat yang bagaimana yang dimaksud? Hikmat itu artinya pengetahuan. Hikmat itu artinya pengertian, ide atau wahyu atau apa nih? Akal budi kita ini. Hikmat diperlukan di dalam kita menyikapi situasi yang mencekam, yang genting ini. Nah, bagaimana caranya orang berhikmat? Orang berhikmat itu artinya mempunyai sikap takut akan Allah. Bukan takut dengan suasana, bukan takut dengan kenyataan. Tetapi Amsal katakan takut akan Allah. Wisdom is muncul itu di dalam memberikan sikap takut akan Allah. Artinya takut melanggar perintah Tuhan. Takut tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Bagaimana supaya kita punya sikap takut akan Allah? Bertobat, mendengar firman Allah, buka hati, undang kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita ini. Di dalam perjanjian lama, pribadi Yesus itu masih gambaran, bayang-bayang, belum jelas. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pribadi boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Maka segala bentuk dosa, kesalahan, tutur kata kita ini diampuni oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudara, tindakan kita berhikmat, mari kita menyikapi situasi ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah perintah Tuhan. Dia pernah ditanya oleh seorang ahli hukum, hukum mana yang paling utama? Maka kemudian Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Tetapi kemudian hukum yang kedua Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, jadi dalam hal ini, mari kita taat kepada perintah Tuhan mengasihi orang lain. Tetapi sebelum bisa mengasihi orang lain, kasihi diri kita sendiri dulu. Jadi mengasihi diri itu artinya apa nih?
menjaga diri. Mengasihi diri artinya melindungi diri. Mengasihi diri artinya pelihara, awasilah diri kita ini. Jauhkan dari segala bentuk ancaman, serangan, malapetaka. Itu sebagai bentuk, sebagai ekspresi kita mengasihi diri. Karena kalau kita tercemar, kemudian maka anggota keluarga itu bisa kena tular. Kemudian anggota keluarga bergaul dengan tetangga, tetangga kena tular. Kita berjemaat, satu orang kena, maka orang di sekitar kita akan tertular. Apakah itu bentuk kita mengasihi orang lain? Tanda tanya. Saudara, oleh karena itu, mari sikap kita di hadapan hadirat Allah adalah kalau pemerintah kita ini begitu care kepada rakyatnya untuk memberikan batasan-batasan, ada social distancing, kemudian kita tidak saling menyentuh, itu pemerintah sudah pertimbangkan. Apalagi kita mengucap syukur bahwa Menkes kita ini anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di sana. Mari kita dengar instruksi dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Mari kita juga dengarkan juga pemuka agama, pimpinan-pimpinan aras gereja yang ada di Indonesia yang boleh meliburkan ibadah selama 2 minggu. Nah, tentunya kita berdoa supaya situasi ini tidak berlarut-larut. Nah, saya percaya bahwa Tuhan tidak diam, tetapi Tuhan akan menolong, meredakan, dan memulihkan keadaan kita ini. Amin. Saya berharap saudara-saudara memakai waktu kesempatan untuk tinggal di rumah, boleh bersekutu dengan keluarga, berdoa, bacakan firman Tuhan. Atau share firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Oleh karena itu kesimpulan dari firman Allah, Allah Tritunggal adalah Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia berkuasa atas segala makhluk apapun besar dan kecil. Sampai kepada sel yang paling kecil sekalipun. Teruslah berdoa, berharap dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati. Supaya keadaan cepat pulih. Sehingga kita kembali boleh beraktivitas seperti biasanya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan. Ibu cucu akan berdoa untuk kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya mari kita akan angkat satu pujian, yaitu kekuatan di hidupku. Kita nyanyi bersama-sama. Kasih-Mu.
Kami bersyukur ya Tuhan, kami mempunyai Allah yang setia. Allah yang selalu mendampingi kami dalam segala situasi, tiap musim kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami anak-anak-Mu yang tetap setia kepada Tuhan. Hamba boleh berdoa Tuhan untuk setiap anggota jemaat-Mu, dari anak-anak kecil sampai orang tua, dewasa, para lansia. Kami tetap memandang Tuhan, Allah yang peduli kepada kami, dan Allah yang tahu apa yang kami hadapi saat ini. Hamba boleh berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan perlindungan kepada semua kami yang tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, tetap bersyukur kepadamu di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami tetap memandang Tuhan, Tuhan yang mencukupkan tiap kebutuhan. Tuhan juga yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, biarlah situasi ini membuat kami lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kami akan tetap ada di rumah, mengadakan ibadah-ibadah bersama dengan keluarga kami. Dan kami boleh lebih lagi saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, hamba boleh menyerahkan situasi negara kami ini. Hamba percaya Tuhan akan pulihkan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden kami. Tuhan juga memberikan hikmat sorgawi kepada Bapak Jokowi. Juga kepada semua kami akan tetap berharap, berlindung dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam pribadi Roh Kudus yang memberikan kekuatan, pertolongan dan penghiburan turun atas engkau sekalian hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua katakan amin.